hampir semua jenis mamalia melahirkan anak. Perkembangbiakan mamalia sama dengan manusia. Pembuahan terjadi di dalam tubuh. Embrio berkembang di dalam tubuh induk betina. Embrio menyerap makanan dan oksigen dari tubuh induknya, sehingga suhu tubuhnya dapat terjaga dan terlindung dari bahaya di luar tubuh. Alat-alat perkembangbiakan mamalia betina adalah sepasang indung telur atau ovarium, sepasang saluran telur atau oviduk, rahim atau uterus, dan vagina. Sel telur atau ovum dihasilkan di dalam indung telur atau ovarium. Ketika individu betina menjelang dewasa, sel telur akan masak pada periode tertentu, lalu dikeluarkan dari indung telur. Peristiwa pelepasan sel telur yang masak dari indung telur disebut ovulasi, dan disebut juga siklus terjadinya sel telur. Ovulasi setiap jenis hewan berbeda. Misalnya, tikus terjadi tiap 4 hari sekali. Pada manusia, tiap 28 hari sekali. Pada anjing, tiap 6 bulan sekali. Jumlah sel telur yang dikeluarkan setiap siklus pun berbeda. Misalnya, pada gajah, sapi, mengeluarkan 1 sel telur setiap siklus. Sedangkan pada tikus, kucing, kelinci mengeluarkan lebih dari 1 sel telur pada setiap siklusnya. Rahim atau uterus merupakan tempat tumbuhnya embrio atau janin. Sel telur keluar melalui saluran telur menuju rahim. Plasenta adalah jaringan yang menghubungkan embrio dengan dinding uterus atau rahim. Plasenta berguna untuk menyalurkan zat makanan dari induk ke embrio melalui pembuluh-pembuluh darah yang terdapat di plasenta itu. Vagina adalah saluran keluar ketika embrio melepaskan diri dari rahim. Embrio yang sudah tiba masa lahirnya melepaskan diri dan meninggalkan rahim melalui vagina. Sekarang bagaimana susunan alat perkembangbiakan jantan? Alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis, sepasang saluran sperma, penis. Testis adalah alat yang menghasilkan sperma, berbentuk bulat telur, dan terletak di dalam kantong pelindung yang disebut kandung pelir. Biasanya terdapat sepasang kiri dan kanan. Saluran sperma juga terdiri dari sepasang tempat sperma menuju ke penis. Penis adalah bagian alat kelamin yang berfungsi memasukkan sperma ke dalam alat kelamin betina. Bagaimana terjadinya pembuahan dan kehamilan pada hewan mamalia? Marilah kita lihat contoh pada kelinci. Pada saat perkawinan, kelinci jantan memasukkan sperma ke dalam tubuh kelinci betina. Sperma itu akan berenang dan bergerak menuju ke saluran telur. Sperma yang dikeluarkan jumlahnya sangat banyak.
Sperma akan membuahi sejumlah telur yang berada di saluran telur, 1 buah telur atau lebih. Sel telur yang telah dibuahi itu menjadi embrio dan akan berkembang di dalam rahim sebagai bakal individu baru. Embrio mendapat makanan dan oksigen serta mengeluarkan zat-zat sisa seperti karbon dioksida melalui tubuh induknya. Setelah terjadi pembuahan, di sekitar rahim terbentuk jaringan pembuluh darah yang menyalurkan semua zat ke embrio. Jaringan inilah yang dinamakan plasenta. Waktu yang dibutuhkan embrio berkembang dan berada dalam rahim sampai saat kelahiran dinamakan masa embrio atau masa kehamilan yang tidak sama lamanya pada semua hewan mamalia. Perhatikanlah tabel berikut yang menunjukkan masa embrio pada beberapa jenis hewan. Berapa lama masa kehamilan pada manusia? Masa kehamilan pada manusia adalah sekitar 36 sampai 40 minggu atau sekitar 280 hari. Bila embrio sudah berkembang dengan sempurna, tibalah saatnya untuk lahir. Maka embrio melepaskan diri dari rahim dan keluar melalui vagina. Peristiwa ini disebut melahirkan. Sekarang bagaimana anak-anak hewan tersebut setelah dilahirkan? Hampir semua hewan mamalia akan menyusui anak-anaknya sampai dapat mencari makan sendiri dan hidup sendiri. Pada tubuh hewan betina terdapat kelenjar susu sepasang atau beberapa pasang. Letaknya tergantung pada jenis hewan tersebut. Misalnya, terdapat di daerah lipat paha pada tikus, kucing, kelinci, sapi. Di daerah perut atau kantung perut pada kanguru, anjing. Di daerah dada seperti pada kera dan juga pada manusia. Itulah sebabnya semua hewan jenis mamalia digolongkan dan dinamakan sebagai golongan hewan menyusui atau mamalia. Mamalia berasal dari kata mamae, artinya kelenjar susu. Hewan-hewan yang menyusui anak-anaknya lebih memperhatikan dan melindungi anak-anaknya dengan lebih seksama. Induknya melindungi anak-anaknya yang masih kecil dari bahaya, menyusui, mencarikan makanan, hingga anak-anaknya dapat berdiri sendiri. Para siswa sekalian, sekarang perhatikanlah hewan-hewan jenis burung dan mamalia yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Dan buatlah catatan-catatan tentang bagaimana burung dan mamalia itu membuat sarangnya, mengadakan perkawinan, dan memelihara anaknya.